Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang layak dipuji dan disembah, kami bersyukur karena kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dalam segala pekerjaan, tugas dan aktivitas kami. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 38 ayat 27-30. Tertulis demikian. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan. Diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh betapa besar kasih karunia Tuhan. Kebesaran anugerah-Nya melebihi dosa kita. Dosa memang akan mendapatkan balasan, tapi dalam anugerah-Nya tersedia pengampunan bagi orang yang mau datang, bertobat dan meresponi kasih karunia-Nya. Membaca Kejadian 38 ini, kita akan mendapatkan kesan betapa kacaunya keadaan hidup Yehuda. Ada aib dan dosa yang memalukan terjadi di sini. Tapi hal ini dituliskan dalam Alkitab bukan supaya diteladani, namun dimaksudkan agar kita mengerti apa yang benar dan agar kita memperbaiki kelakuan kita supaya tidak terjatuh dalam dosa dan kejahatan. Dalam ayat 27-30 ini, kita membaca tentang anak kembar yang dilahirkan oleh Tamar, menantu Yehuda, yang merupakan hasil dari hubungannya dengan mertuanya sendiri. Yang pertama lahir dinamai Peres, dan yang kedua dinamai Serah. Umumnya, saudara, kita akan mencap anak-anak yang dilahirkan dari suatu kesalahan dan aib sebagai anak-anak haram. Dan cap sebagai anak haram itu seringkali terbawa terus sampai sudah dewasa, karena orang-orang di sekeliling yang tahu tentang kisahnya akan terus saja mengejek dan menghina, serta mengucilkan dan merendahkan. Akibatnya citra diri dari seorang yang disebut sebagai anak haram menjadi rusak. Ia merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Peres dan Serah bisa dikategorikan sebagai anak-anak haram karena latar kelahirannya. Tapi apa yang kita lihat dalam karya pekerjaan Tuhan menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan begitu besar, begitu luar biasa, melampaui segala dosa dan pelanggaran kita manusia. Dalam Matius 1 ayat 1-3, kita membaca bahwa Peres dipakai Tuhan menjadi bagian dari garis silsilah kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat ke dunia. Tertulis di situ, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Saudara dikasihi Tuhan, setan ingin kita merasa tertuduh dan bersalah terus-menerus. Ia tidak mau kita melihat anugerah Tuhan yang tersedia bagi kita. Tapi firman Tuhan bagi kita hari ini sungguh luar biasa.
mencelikan mata rohani kita. Betapa kasih Tuhan itu begitu besar dan mau memakai kita, orang-orang yang berdosa. Kalau ada di antara kita yang saat ini merasa sebagai anak haram, anak yang tidak pantas dilahirkan, anak dari sebuah hubungan yang terlarang, anak produk dari aib yang terjadi, mari sadari akan kebesaran kasih Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Ia telah mati bagi kita dan menyediakan pengampunan dan kehidupan yang kekal. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan menghargai kita, dan Tuhan mau agar kita mengalami anugerah-Nya. Tuhan mau memakai saudara dan saya menjadi alat bagi hormat kemuliaan-Nya. Mari bangkit dan bersyukur. Jangan terjebak dalam perasaan menyalahkan diri sendiri. Jangan terpuruk dalam perasaan tidak layak. Tapi bersyukurlah karena kasih karunia Tuhan telah melayakkan dan membenarkan serta menyelamatkan kita. Oleh kuasa darah-Nya kita dibaharui dan kita hidup sekarang ini dalam rencananya yang baik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu Tuhan sediakan bagi kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan sempurna, kasih yang tidak terbatas. Engkau tidak melihat latar belakang kami bagaimana, tapi Tuhan mau memakai kami untuk menjadi alat-Mu yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, menyadarkan bahwa kami ini berharga di mata Tuhan, dan Tuhan melimpahi kami dengan anugerah dan kasih karunia, sehingga kami layak, kami dibenarkan oleh kuasa darah-Mu, dan karena itu kami dapat hidup dengan semangat dan sukacita, dalam iman dan pengharapan, di dalam janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat dan menjawab setiap apa yang menjadi kebutuhan kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di Turki yang terdampak bencana, agar Tuhan menolong, memberikan pemulihan bagi bangsa dan negara Turki. Berkati bangsa negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengalami anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.